Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Penetrasi Jakarta Barat, yang terhormat Kepala Suku Badan Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terhormat Kepala Suku Badan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terhormat Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terhormat Bapak Camat Taman Sari beserta jajaran kepengurusannya, yang terhormat Bapak Lurah Tangki beserta jajaran, yang terhormat Kadif UMPTSP Kelurahan Tangki, Kasatpol Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Tangki, Babin Kamtipmas Kelurahan Tangki, Babinsa Kelurahan Tangki, Kepala Puskesmas Kecamatan Taman Sari, yang terhormat Bapak Dewan Kota Kecamatan Taman Sari, para Ketua RW 01 sampai dengan RW 07, perwakilan RT, Ketua dan anggota LMK Kelurahan Tangki, Ketua dan anggota FKDM Kelurahan Tangki, para undangan yang berbahagia. Izinkan saya membacakan susunan acara Sidang Kelompok Musrembang Kecamatan Terintegrasi Musrembang Kelurahan Tangki tahun 2023, Senin 20 Februari 2023. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan. 5. Pelaksanaan sidang kelompok. Untuk mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Umi Barkah. Kepada hadirin yang terhormat, dimohon untuk berdiri sejenak. Iya emang. Agar hikmat dan lancarnya acara ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya marilah kita dengar paparan dari Bapak Lurah Tangki kepada yang terhormat Bapak Agung Edi Santoso, Sarjana Sosial. Kami persilakan. Baik, terima kasih.
kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Camat kita yang memang atensinya luar biasa terhadap wilayah kita. Selamat datang Pak Camat. Dan juga yang saya hormati Bapak Kasubag Peko Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah hadir untuk melaksanakan rembuk RW ataupun sidang kelompok pembangunan musrembang di kelurahan. Dan juga saya hormati anggota Dewan Kota Perwakilan Kecamatan Taman Sari yang saya sangat banggakan atensinya luar biasa terhadap Kelurahan Tangki ini. Yang saya hormati para Kasatpel Bina Marga, Sumber Daya Air, Pendidikan, Perhubungan, Citata, Pertanahan, Sosial, Penanggulangan Bencana, UMPTSP, Dukcapil, serta Bimas Babinsa dan Kasatpel Pol PP, para ketua RW 1 dengan sampai dengan RW 7, ketua dan anggota LFK, ketua dan anggota FKDM, ibu-ibu PKK, Pak RT, para kader dan adik-adik Karang Taruna yang sangat saya cintai semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita mengadakan suatu acara yaitu sidang kelompok musrembang sidang kelompok berintegrasi musrembang Kelurahan Tangki. Ini semua adalah bentuk dari kinerja kita. Pembangunan itu memang seyogyanya harusnya datangnya dari bawah ya Pak ya. Usulan itu dari bawah dan tingkat atas yang melaksanakan. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada Pak RT, Pak RW, Ibu PKK tingkat RW yang mana telah melaksanakan rembuk RW di wilayah RW masing-masing sehingga menghasilkan apa-apa saja, pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan atau yang diusulkan kepada tingkat atas pada siang hari ini. Dan sebelum itu saya akan menyampaikan ke Tangki. Kelurahan Tangki luasnya kurang lebih 37,4 hektar yang terdiri dari 7 RW, 81 RT dengan jumlah penduduk laki-laki 7.740, penduduk perempuan 8.029 jiwa, dengan total semua jumlah penduduk adalah 15.169 jiwa. Untuk batas wilayah Kelurahan Tangki. Kelurahan Tangki dikelilingi oleh kali. Batasnya cuma batas selatan saja, Jalan Mangga Besar Raya. Sebelah timur tadinya batasnya kali, tapi sekarang ini dengan aturan yang baru berubah menjadi rel kereta. Jadi sekarang batasnya bukan kali lagi tapi rel kereta. Dan di batas timur ini memang ada terjadi permasalahan pembangunan juga Pak, nanti akan saya sampaikan. Terus di sebelah utara batasnya adalah anak Kali Ciliwung yang berbatasan dengan Kelurahan Pinangsia. Jadi batasnya anak Kali Ciliwungnya. Dan di sebelah barat adalah kali betul yang berbatasan dengan Kelurahan
Mangga Besar. Itu batas-batas kita. Pelaksanaan musrembang di wilayah kita di Kelurahan Tangki ini memang sudah kita laksanakan, Rembuk RW sudah kita laksanakan dengan menghasilkan RW 1 menghasilkan 4 usulan dengan total biayanya adalah usulan itu dengan total biaya yang kemarin sudah disurvei dengan tim teknis adalah 2.686.386.100 rupiah. Ini RW 1. RW 2 dengan 2 usulan. Usulannya 2, tapi jumlah anggarannya 2.684.500 rupiah. RW 3 5 usulan dengan total biaya 1.380.310 rupiah. Karena RW 4 kemarin sudah mendapatkan program pengentasan pengentasan RW kumuh RW 4 tetap mengusulkan 2 usulan dengan total rincian biaya kurang lebih 130.400 rupiah. RW 5 usulan dengan total anggaran sebesar 1.846.945.380 rupiah. RW 6 dengan 4 usulan dengan rincian total keseluruhan adalah 6.966.674.375 rupiah. RW 7 dengan 3 usulan dengan total biaya anggaran 6.140.001.300 rupiah. Dengan keseluruhan kelurahan Tangki ini adalah 25 usulan dengan total anggaran adalah 21.302.365 rupiah. Ini semua usulan yang memang sudah kita buat dan juga langsung masuk ke sistem musrembang. Terima kasih sekali lagi. Nanti pelaksanaan sidang kelompok ini nanti akan dilanjutkan ke sesi yang akan datang yang selanjutnya yang nanti akan dipimpin oleh Bu Sektor dan juga Bapak dari KPP. Yang perlu saya sampaikan mengenai pembangunan yang ada di Kelurahan Tangki ini. Permasalahan pembangunan yang ada di Kelurahan Tangki ini yang pertama, Pak Kapolres dan Pak Camat, perlu saya sampaikan bahwasannya Kelurahan Tangki ini sangat minim daripada prasarana dan sarana. Kelurahan Tangki ini cuma ada 2 prasarana yang dimiliki oleh Pemda. Yang pertama adalah kantor kelurahan dan yang kedua adalah damkar yang kita miliki. Sedangkan kita tidak memiliki sekolah, tidak memiliki puskesmas, tidak memiliki ruang terbuka hijau, tidak mempunyai RPTRA, sangat minim sekali. Padahal kalau dibandingkan
dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Taman Sari. Kelurahan Tangki ini cukup kaya, Pak, karena Kelurahan Tangki ini mempunyai 5,5 hektar tanah Pemda, 5,5 hektar tanah pasos-pasun Pemda, yang 3,5 oleh Pemda dikontrakkan kepada Lokasari sebagai taman hiburan, yang hiburannya juga kurang lebih nggak berorientasi kepada masyarakat. Kalau topnya hiburan esek-esek lah, iya kan? Akhirnya ya kita seperti inilah, karena banyak hiburan esek-esek. Saya nggak heran kalau Pak RW ikut esek-esek, nggak heran. Nah, jadi 3,5 hektar itu dari 5,5 disewakan atau diusahakan atau dibuat suatu lembaga usaha, dikontrakkan dengan hiburan. Sedangkan ada yang di depan kantor kita ini tanah seluas 1,5 hektar lagi mulai kosong. Jadi sangat berbanding terbalik kekayaan kita dengan prasarana yang ada. Ya, saya jadinya gimana ya? Ya kondisi wilayah seperti ini, itu Pak. Saya sudah kami sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Pak RT, Pak RW, dengan semua stakeholder yang ada. Bagaimana cara memanfaatkan tanah tersebut? Sudah kami kirimkan surat ke Badan Aset, ke dinas-dinas yang memang kami perlukan, misalnya pendidikan, kesehatan, ke PPAPP, sudah kirim-kiriman surat. Tapi sampai dengan ini sepertinya tidak ada perkembangan lebih lanjut. Dengan adanya pertemuan ini, maka ini saya akan buka kepada bapak-bapak semua, sehingga bapak-bapak semua bisa memikirkan apa tuh yang harus kita bangun dengan di Kelurahan Tangki ini dengan kondisi seperti ini. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan perbatasan kita timur, utara, barat itu berbatasan dengan kali. Yang notabene-nya turapnya sudah rusak berat. Rusak berat di RW1, RW2, RW1, RW4, RW5, RW7, RW2, RW itu turapnya rusak berat. Sepertinya memang sudah tidak memadai. Tapi kami mendapat kendala bahwasanya perbaikan turap tersebut harus, ini dia, ada pengorbanan dari masyarakat untuk GSB kalinya, gitu. Karena turap itu, Pak, pondasi rumah itu rata-rata di atas turap, Pak. Sekarang turapnya sudah hancur semua, Pak. Jadi itu permasalahan kami untuk pembangunan yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya, batas sebelah timur. Batas sebelah timur seyogyanya memang batas itu yang paling utama, kita memperhatikan batas alam. Tapi batas sebelah timur kita memperhatikan bangunan. Akhirnya pemerintah menetapkan batas sebelah timur kita ada di kolong rel. Dari kali dari wilayah kita ke kolong rel itu kurang lebih ada 30 meter, Pak. Daerah 30 meter dari mulai Jalan Mangga Besar sampai dengan Jalan Jayakarta itu cukup luas sekali. Itu adalah daerah sepertinya nggak bertuan. Tapi di tersebut ada bangunan Erpetra Jakarta Pusat, ada bangunan kepolisian dari Jakarta Pusat, ada LPS Jakarta Pusat. Dulu LPS kita di sana, Pak, tapi dibongkar, Pak. Gitu. Jadi itu adalah lahan Kelurahan Tangki yang tidak bisa
kita rawat atau belum terawat semua. Kalau tidak salah juga, kata aja itu kali akuran anak kali angke tersebut perawatannya Jakarta Pusat ya Pak? Oh iya. Padahal itu adalah nyata-nyata wilayah Jakarta Barat. Jadi simpang siur di sana. Dan kondisi di sana sekarang tidak teratur. Karena di Jakarta Pusat tidak mau mengakui itu wilayahnya, Jakarta Barat juga susah untuk akses ke sana. Akhirnya situ berantakan. Kemarin kami sudah mengadakan rapat konsolidasi, koordinasi bersama dengan pihak Kelurahan Mangga 2, yang mana memang Kelurahan Mangga 2 mengusulkan seperti jalan, seperti lampu penerangan itu mentok semua karena itu masuk ke wilayah Jakarta Barat. Jadi dengan kesempatan ini saya mohon kepada bapak-bapak kasatpol yang memang pelaksanaannya adalah melaksanakan pembangunan di wilayah, tolong ditengok wilayah tersebut karena wilayah tersebut masih otoritas kita. Seperti penerangannya Pak Omgi ya, tolong di situ disampaikan penerangan. Dibuat penerangan karena di situ tempat orang-orang nongkrong, orang-orang minum yang memang mengakibatkan selama ini terjadinya tawuran antara Kelurahan Mangga 2 Utara dengan Kelurahan Tangki Mangga 2 Selatan. Dan yang selanjutnya ini program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak PJ Gubernur, yaitu penataan wilayah. Penataan wilayah untuk sampai dengan bulan ini kita sudah melaksanakan dan sedang melaksanakan 2 program. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak RT, Pak RW, RMK dan yang semuanya, yang mana kita sudah melaksanakan program penataan yang pertama, yaitu pembangunan LPS. Di Kecamatan Taman Sari tidak banyak yang tidak mempunyai LPS, tapi alhamdulillah berkat usaha Pak Camat yang telah melobi Badan Aset sehingga kita dapat membangun LPS di Kelurahan Tangki ini, yang mana penataan wilayah kita adalah penataan di Mangga Besar 7. Pertama, kita sudah menata yang tadinya awalnya gerobak itu parkir naruh sampah sembarangan, sekarang kita sudah bisa masukkan ke LPS sehingga Jalan Mangga Besar 7 tidak ada lagi sampah yang berantakan. Dan yang selanjutnya dilanjutkan dengan penataan kawasan yang kedua. Penataan kawasan yang kedua adalah pembangunan trotoar, pembangunan taman, dan juga perbaikan dan pengerukan saluran di Jalan Mangga Besar 7 yang tepatnya ada di depan kita ini. Jadi kawasan adalah suatu program kolaborasi, suatu program bersama. Jadi orientasinya ini bukan pekerjaan lurah, tapi ini adalah pekerjaan lurah, pekerjaan masyarakat, pekerjaan adalah stakeholder yang berkaitan. Karena penilaian kemarin yang untuk tahap pertama kita bagus, kita buat suatu pembangunan yang mengatasi, tapi stakeholder yang mendukung itu sedikit. Bahkan stakeholder kebersihan kayaknya tidak pernah turun ke situ. Gak ada peran stakeholder kebersihan di situ, mau ngecek, membangun, itu tidak ada. Selamat datang Pak Asisten. Kita berapa ya?
Selamat datang Pak Asisten. Dilanjut ya, Pak. Ini dilanjut ya Pak. Untuk penataan kawasan ini harus kerja bareng. Artinya kita sama-sama mengerjakan itu. Kelurahan mengerjakan apa? Kasatpol ataupun dinas bina marga mengerjakan apa? Kasudin pertanahan apa? Pertanian apa? Pertamanan mengerjakan apa? Kasudin tata air juga mengerjakan apa? Kita bareng semua. Itu kemarin yang dinilai bagus adalah kegiatan yang seperti itu. Jadi satu sama lain mendukung semua. Enggak, kemarin RPS kita udah bagus, kurang lebih anggaran 50 juta. Ya kan Pak ya? Besar, nampaknya bagus, tapi kita nggak ada stakeholder yang mendampingi kita. RPS itu bagaimana? Itu kemarin tidak ada. Tapi ke depan dengan program kita penataan kawasan di Jalan Mangga Bersatu ini, saya tetap berharap kepada stakeholder yang ada, tolong bantu kami. Minimal kita bisa melaporkan tugas-tugas daripada stakeholder ataupun kasatpol yang ada, sehingga nilai yang kita sudah upayakan dengan masyarakat itu ada penghargaan dari pemerintah. Kita sudah capek, kita ada penghargaan dari pemerintah. Jadi tolong dipantau, dilihat, dipandu, dikasih tahu, dan yang lebih penting dibantu, Bang. Itu ya. Mau saya sih, yuk kita sama-sama bangun wilayah kita ini. Dan yang selanjutnya, dengan kejadian kemarin, saya bahas juga dari sini karena kita kumpul juga, karena di WA kita sudah ramai. Dengan kejadian kemarin, saya juga terima kasih pada Pak RW yang mana telah menggagas suatu pembangunan pagar. Pagar itu kita bangun dengan upaya kita semua. Sudah 3 kali pagar itu dirusak. Tapi anak buah saya PPSU dengan Legowo kita langsung bagus berbagi. Ini semalam yang ketiga. Saya pikir yang ketiga ini dari tahan Pak. Saya akan proses lebih lanjut hari Senin pagi. Saya akan lapor. Saya nggak mau kalau tawurannya silakan dari polisi, tapi kerusakan barang saya yang saya akan angkat. Saya akan angkat kerusakan barang saya karena ini sudah yang ketiga, artinya kita memang disepelekan oleh mereka. Tapi malam juga dan bisa polsek, Pak ini sudah ramai. Jadi mohon maaf Pak RW, Pak RT yang tadinya saya mau ajak ke polsek, saya tidak bisa polsek karena di bawah sudah damai, katanya seperti itu. Pak RT Samsul juga telepon sama saya, Pak Kapolsek juga telepon sama saya bahwasanya kejadian itu sudah damai. Jadi saya berharap tolong khususnya yang memang sekarang ini sedang marak-maraknya tawuran, pada Pak RT 7 Pak Samsul, pada Bu Ii, pada Pak RT yang sebelahnya, tolong dirawat dan dijaga. Itu bukan barang gratisan, itu barang harus berharga kita. Jadi kalau ada apa-apa, saya udah 3 kali Bu perbaiki, itu sudah 3 kali. Pas ketangkap saya senang, saya bawa anak RT dan RW saya sama melaporkan pengerusakan barang. Untuk tawarannya silakan proses Pak Polisi. Gitu tadinya seperti itu, tapi ya karena itu sudah damai di bawah, ke Polsek bilang itu nggak bisa dilanjut ya. Mohon maaf hari ini untuk Pak RT Pak RW, setelah ini kita tidak jadi ke Polsek. Tapi seandainya itu terjadi lagi, yuk kita sama-sama ke sana. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang terhormat, mendengarkan sambutan dari Asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Barat. Kepada yang terhormat Bapak Haji Amin Haji, kami persilakan. Ya, terima kasih. Duduk aja ya. Jangan tadi duduk, saya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Camat Taman Sari, Pak Teman, Pak Sulaiman, dan jajaran yang saya hormati Pak Asuban Beko, wakili Pak Lurah, Pak Pak Agung, Pak Dewan Kota, ya, Bapak Ibu sekalian, sini hadir mungkin dari Pak sektor terkait kecamatan, satpol, hadir semua, hadir nggak? Hadir? Apa saya absen? Perumahan ada perumahan? Perumahan. Nah, ini baru semua ini nggak ada. Di PU, SDA, PU ada SDA. Bina warga hadir. Terima kasih. Apa? Pemuda olahraga? Hadir ya? Yang nggak ada, nanti jujur aja Pak Camat. Yang ngepetin ya. Tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan Pak RW, Pak LMK, FKDM, mana FKDM? Ada, terima kasih FKDM, PKK, Karang Taruna, apa lagi? Apa lagi? Pak RT, Pak RW, udah pasti itu ya. Itu kalau nggak ada RW gitu juga nggak jalan gitu. Para tokoh masyarakat ya, yang mewakili tokoh agama ya, pada kesempatan kali ini Babinsa, Babinkantimas ya, dan teman-teman satpol kecamatan yang belum saya sebutkan ya. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersyukur bersama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan musrenbang tingkat kelurahan Kaki Kecamatan Taman Sari, tentunya dengan harapan ya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan maslahat untuk kelurahan Kaki dan sekitarnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan salam pimpinan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya menjauh hadir pada kesempatan kali ini, tapi kita disebar habis ya, sampai 8 kecamatan. Kemudian saya dapat di Tangki dan di Kelurahan Grogol dari pagi sudah dilakukan ya. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kami apresiasi, terima kasih semangat Bapak Ibu sekalian hadir pada kesempatan musrenbang yang sekarang terintegrasi dengan kecamatan ya. Tentunya dengan kegiatan ini harapan kita hadir bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita ya, tapi benar-benar hadir ini membuahkan hasil ya. Tentunya yang untuk kebaikan di wilayah kita. Di mana momennya? Saatnya inilah sekarang ini ya. Jangan nanti udah pertengahan ngomong ingat ini nggak diusulin sih ya, lupa. Nah, sekarang memperjuangkan ini. Nanti Pak Lurah Camat punya kewajiban untuk memfasilitasi dan memverifikasi usulan-usulan yang bisa dilaksanakan kemarin di Rembuk RW ya. Ada 3 kewajiban tuh Pak Lurah ya, yang prioritas dari hasil RW yang ditindaklanjuti untuk diverifikasi ya. Dan tentunya di sini Bapak Ibu sekalian ya, saya yakin dan percaya pasti sudah diberikan dengan kegiatan fisik ya. Kegiatan-kegiatan yang Ibu sudah usulkan selama ini mungkin ada yang tertinggal, mungkin ya. Nanti saat ada yang tertinggal itu boleh diusulkan pada saat anggota dewan. Anggota dewan ini siapa? Dapilnya. Bisa pada waktu reses diusulkan ya. Jika ada ketinggalan, udah ngomongin yang lain usulin repot, kelupaan nih. Diusulkan nanti pada saat reses anggota dewan. Anggota dewan ini siapa? Bu Imam Ahmadiyah. Oh iya, nanti semuanya usulin dah ya. Mudah-mudahan dia mengakomodir ya. Jika masih ada ketinggalan juga, seandainya ada ketinggalan juga ya, sudah reses lewat, musrenbang lewat, nanti bisa diusulkan langsung ke UKPD terkait ya. UKPD terkait bisa diusulkan langsung, nanti akan ada pertimbangan ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan musrenbang kali ini tentunya diharapkan juga dilakukan survei nanti oleh tim teknis ya.
seluruh usulan baik dari yang hasil dari forum RW kemarin sudah dilakukan, ya tentunya menjadi lebih akurat untuk dipertanggungjawabkan. Dan juga ada beberapa permasalahan yang aktual yang perlu dicermati oleh teman-teman pada ini, yaitu harus kita carikan solusi. Bahwa Jakarta ini yang melompat tanpa gubernur cuma 2, ya. Halo. Nah, cuma 2 masalah di Jakarta, macet sama banjir. Nah, kalau banjir gimana? Perlu kita bicarakan, ya. Genangan ada banjir, saya yakin nanti tadi urusan tadi salah satu prioritas yang untuk kita lakukan. Kalau macet berarti harus ada jalan yang harus dihubungkan. Nanti ada jalan yang masih belum dihubungkan, itu nanti ada missing link, ya. Nanti kaitan dengan itu, ya. Tentunya selain itu juga ada terkait dengan sumber air, ya, penanganan sampah di sumbernya, termasuk lingkungan, ya. Penanganan lingkungan ini sekarang sedang digalakkan. Nanti kita 2024 Jakarta Barat harus ikut lomba kota sehat. Tahu kota sehat? Apa itu? Ada LPS, ada PLBS, termasuk fisiknya, ya. Nah, kota sehat ini kita baru mencapai 96% nilainya, kurang 4%, ya. 4% ini terbagi di 43 kelurahan, ya, yang belum ODF. Tahu ODF, ya? Tahu nggak? Open Definition Free. Kalau bahasa Indonesianya buang air sembarangan, ya, BAB, bukan dolbot. Nggak ada kebun juga, karena kosong kan. Iya. Nah, seperti itu, ya. Itu namanya STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, ya. Nah, ini harus dituntaskan tahun 2024 ini, harus dituntaskan. Baru 13 kelurahan yang ODF sudah belum? Udah ada belum? Nah, 3 bulan kan? Kemarin 3 bulan coba. Dari target harus itu dulu, karena kita membersihkan itu harus fisiknya dulu. Setelah itu baru orangnya, data segala macam. Tapi ini mencakup semua. Karena STBM ini kenapa harus dilaksanakan? Karena itu ada kaitannya panjang sampai jadi masalah nanti anak bayi. Jadi stunting. Stunting ini bukan karena kesehatannya, tapi dari awal, dari fisik. Bahkan nanti orang mau menikah pun juga sebelum menikah harus dicek, periksa kesehatannya. Resiko itu, ya. Ya, udah pacaran lama-lama gak jadi kawin, gak diperiksa. Sedang-sedang aja. Sedang-sedang kita jangan ditabis. Masih banyak, ya. Banyak. Lagi banyak, perempuan banyak, ya. Nah, itu, ya. Itu dari sebelum menikah sampai anaknya 2 tahun harus diopenin. Ya, tapi lingkungannya harus bersih. Nah, ini salah satunya lingkungan masyarakat yang harus didukung nih, STBM, sanitaris total berbasis masyarakat. Di perumahan ada programnya, CAP, CIP. Ada di sini? Ada keluar ini? Hah? Udah. Tapi nanti harus ada connecting tuh. Kenapa? Program kita adalah sanitasi total berbasis masyarakat ini adalah salah satunya warga yang rumahnya sudah bagus, agak layak dianggapnya, ya, punya WC, tapi nggak punya sepiteng. Buangnya kemana buangnya? Kalau ada lagi kemana? Emang enak kalau kegot kan gitu. Di sini ada. Itu nggak usah bilang enak, mau cemar, baunya nggak enak, lihatnya nggak enak, apalagi, ya, itu pencemaran, penyakit itu, ya, penyakit. Kita kumur-kumur kayak apa? Kalau di tempat itu, kumur, sikat gigi, iya deh. Nggak jadi makan itu kita, ya. Nah, ini kita harus bersihkan, kita harus peduli ini, harus mampu untuk menekan hal ini, ya, harus ciptakan. Makanya tadi sikap target 3 bulan bisa nggak lurah, apa-apa bukan baru sendiri. Nah, itu, ya, ini juga bisa dengan usulan, juga bisa dengan CSR. Kita juga ada program nanti di Kantor Peda, kegiatan wali kota bersama Basis Basnas, ya, dan juga nanti ada kaitan dengan PT PAL. Dan itu ada program Cepiteng, ya, komunal. Jadi ada beberapa rumah yang nggak mungkin lingkungan yang nggak bisa bikin Cepiteng, kita buatkan Cepiteng itu
5 atau sampai 10 rumah ya, 1 septic tank nanti dibikin saluran. Nah ini yang perlu diprogramkan ya, itu. Jadi kita juga ya menjagalah lingkungan kita ya. Ini kan kita diamanati untuk menjaga lingkungan. Salah satunya itu tadi, jalannya sudah bagus, saluran sudah bagus, mungkin rumahnya bagus, tapi kita nggak punya, kenapa sih gitu ya? Nah, kenapa kalian nggak punya itu? Emang tega tuh buang di situ? Tega. Ya. Nah ini tentunya kami berharap sekali ini jadi program ya. Nah nanti itu tentunya dengan Lurah akan memverifikasi validasi kegiatan-kegiatan ini. Harapan kami bisa tuntas ya, 2024 harus bebas dari itu ya. Mungkin helikopter udah nggak ada, sekarang adanya helikopternya di rumah tuh. WC punya tapi nggak punya septic tank ya. Nah contoh di Duri Utara tuh ya, Duri Utara yang sangat sempit, rumahnya cuma 25 meter luasnya, tapi dia bisa punya septic tank. Bangunnya di mana? Di ruang tamu ya. Bau nggak tuh? Enggak ya. Itu bisa, nanti ada dispensasi dari PDPAL. Dia membuat septic tank ya, gampang, mudah dan tidak bau. Bisa dipendam 1,5 meter kali 1,5 meter ya. Itu PDPAL nanti bisa dikomunikasikan Pak Camat ya. Itu bisa membantu dari dispensasi. Nah itu programnya ada di SDA itu kalau nggak salah ya. SDA coba tanyakan ke SDA usulan itu, lalu mengusulkan berdasarkan hasil yang sudah diadap oleh Puskesmas ya, terkait data stunting. Nah tentunya kami harap stunting ini bisa tuntas ya. Kita kemarin 2021 17,8% ya di Jakarta Barat. Alhamdulillah setahun 2022 kemarin kita diumumkan turun 2% jadi 15 sekian persen. Nah ini bersyukur nih ya. Setelah tidak langsung mungkin Bapak Ibu sudah melakukan, tidak terasa ya untuk itu, sehingga turun stuntingnya. Karena nasional kita 14%, tahun 2024 harus mencapai 14%. Harapan kita bisa menurun. Enggak, sebelum 14% kita juga sudah bisa mencapai 3 di bawah 14%. Nah ini tentunya dengan dukungan Bapak Ibu sekalian ya. Nah Bapak Ibu kami harapkan ini menjadi atensi ya semuanya, karena kita cinta dengan kebersihan, cinta dengan kesehatan ya. Mau kan sehat ya? Sehat mau kan Pak? Itu yang paling utama itu ya. Yang enak kan hidup sehat ya, panjang umur ya. Dompetnya tuh. Makanya sering itu intinya silaturahim ya. Silaturahim kita ke masyarakat, gotong royong salah satunya ya. Enak gak tuh? Enak. Kalau ini banyak sakit-sakitan dulu, kagak enak juga ya. Itu panjang umur, begitu banyak sakit-sakitan, enak ya. Yang enak kan sehat, apa-apa ada gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa terwujud ya dengan niat lillahi ta'ala. Kita berharap ibadah ini bisa terwujud ya. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin melalui forum Musrenbang ini ya, dan juga mungkin stakeholder yang hadir pada kesempatan kali ini, tentunya potensi yang ada di masyarakat ya, baik di sini ada tokoh masyarakat, juga di masyarakat besar-besarnya, maksudnya nanti ada CSR dan lain-lain bisa dikoordinasikan ya. Dan untuk membahas juga usulan pada forum RW dan isu-isu yang aktual, termasuk yang berkembang di masyarakat, disepakati oleh dan disusun oleh prioritasnya dibahas di pada Musrenbang ini nanti sesuai dengan harapan Pak Gubernur, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan sidang kelompok ini perlu pertimbangan, ya, pertimbangan tadi prioritas, ya, pertimbangan mana sih yang lebih perlu, lebih penting. Ini jangan jadi motot-mototan, tapi yang penting yang mana. Nah tadi kalau ada yang penting ketinggalan, masih ada ketinggalan tadi masalahnya pada reses ya, disebutkan sama anggota dewan. Masih ada kurang juga nanti seandainya ya ada yang dibutuhkan nanti UKPD terkait. Secara langsung itu jadi pertimbangan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan ya, tidak panjang lebar. Tentunya pada kesempatan kali ini kami atas nama pemerintah Kota Jakarta Barat mengharapkan pelaksanaan sidang kelompok 23 dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses, tuntas sampai selesai ya. Jangan nanti kita di tengah dari pembicaraan. Nah, sekarang ini tuntasin. Untuk itu kepada seluruh peserta kami harapkan partisipasi aktif ya untuk sidang kelompok ini sampai tuntas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kelurahan Tangki. Semoga kita
fasilitas yang ini ada makan siang. Ada. Kalau itu sampai sore boleh makan siang. Sampai sore ya. Ya, mungkin itu udah buka belum buka ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sidang kelompok tahun 2023 Musrembang tingkat kelurahan Delegasi Kecamatan Taman-Sari dengan resmi saya buka. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kurang berkenan. Saya Ri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan searahan dari Bapak Camat Taman-Sari kepada Bapak Agus Sulaiman, SIP MSI, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asisten Pemerintahan, Pak Kasuban Peko, Pak Lurah, Pak Dewan Kota, Asisten Kesejahteraan Masyarakat, para teman-teman dari SKPD UKPD terkait, para ketua RT, ketua RW, LMK, MKD, PKK yang hadir, yang saya banggakan hadir pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita. Semoga hari ini yang hadir yang diberikan banyak umur, diberikan kesehatan, yang masih jomblo diberikan jodoh, yang sudah punya jodoh insya Allah diabadikan sampai dari kakek kecuali sama pengecualian ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kasuban, Pak Asisten, Pak Lurah dan segala macam. Saya tidak banyak bercakap, tapi intinya Bapak Ibu sekalian, bahwa proses musrembang ini adalah hal yang rutin yang bisa dilakukan. Saya bangga banget dengan Lurah Bapak. 3 bulan lagi pensiun, semangatnya masih membara. Ya, bayangin coba. Artinya apa? Artinya orang itu nggak mau, biarpun sudah mau pensiun, tapi kinerja tetap nomor 1. Saya bangga juga dengan Pak Lurah, masih tetap segala macamnya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Asisten terkait dengan beberapa hal, bahwa konsep musrembang ini adalah bagian tindak lanjut dari kegiatan proses produk RW. Tentunya ada skala prioritas. Anggaran hanya 1 juta, gitu. Tetapi yang diusulkan oleh Bapak itu 10 juta. Tentunya dalam hal ini kita tidak boleh marah, bahwa konsepnya adalah usulkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak Asisten bahwa memang tangki termasuk salah satunya juga yang rentan terhadap stunting. Bahkan di sini ada beberapa RW yang masih kategori kumuh ya. Ada beberapa. Ya. RW 4. Hanya RW 4 ya. Sekalian, kita agak miris ketika lokasi kita berdekatan hanya sekitar 3-4 kilo dengan istana, tapi masih ada yang bahasa Inggrisnya tuh dolbon, dolly, gitu ya. Itu agak miris. Ini mudah-mudahan dengan proses musrembang ini akan terus menerus membawa perubahan di wilayah masing-masing. Ya, saya tahu paling kompak ini Pak. Ini RW Tanggi itu luar biasa kompaknya. Yang suka bawa durian Pak? Ada. Saya ingat sama Pak RW itu yang suka bawa durian. Yang lain juga. Kenapa? Nggak tinggal terlalu. Lain ini luar biasa. Kompaknya itu luar biasa. Jadi barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tadi yang disampaikan sudah begitu jelas. Silaturahmi kita lakukan. Saya akan akhiri dengan pantun karena ini pas dengan konsep musrembang. Pantun, ini pantun 5 hari 5 malam saya katakan.
hanya untuk disampaikan di tangki ini. Pak Lurah tadi sudah dipuji sama saya, Pak Lurah masih tetap semangat biarpun mau pensiun 3 tahun lagi. Pak Lurah harus mau bersepatu saya itu. Ikan sepat, ikan gabus, ditambah ikan lele, dicuci pakai air tawas, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Yang penting hasilnya berkualitas. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan langsung acara pelaksanaan sidang kelompok oleh Sekretaris Kelurahan Tangki. Kepada yang terhormat Ibu Pak RW, saya kami izin persilakan. langsung ke Tamora ya. Siang dan ini lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bu Sekal dan Pak Rektor, yang terhormat seksi teknis, dan yang terhormat LMK, Masari, FKDM, para tokoh masyarakat, para ketua RW, ketua RT, Karang Taruna, tim penggerak PKK, dan mungkin yang tidak saya sebut satu-satu, namun tidak mungkin selamat. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan sidang kelompok Puslembang Kecamatan Taman Sari terintegrasi dengan Puslembang Kelurahan Tangki. Pelaksanaan sidang kelompok ini sesuai dengan Ingup 2 tahun 2022 adalah dalam rangka Puslembang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk menyusun RKPD tahun 2024. Jadi yang diusulkan dikomodir ini untuk pelaksanaan tahun 2024. Kemudian tahapan yang sudah kita lalui, sudah melalui Gabung RW yang dilaksanakan tanggal 2 sampai 27 Januari, kemudian PNO 1 hari ini di Kelurahan Tangki, dan terakhir insya Allah tanggal 22 Februari. Sistem untuk di Puslembang mestinya online Bu ya. Kemarin sih kesiapan sistemnya belum siap. Infonya hari ini katanya. Infonya sistem bisa diakses untuk dilakukan verifikasi validasi di sistem. Nanti pleno 2 akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai 23. Itu membahas hasil sidang hari ini nanti di per kecamatan. Kemudian agendanya hari ini adalah untuk melakukan verifikasi validasi yang dilakukan oleh Pak Lurah dengan rekomendasi tim teknis, karena Puslembang kali ini diawali survei tim teknis sehingga itu menjadi acuan para lurah untuk melakukan verifikasi validasi di sistem. Kemudian dari total usulan ada yang berbeda dengan tahun lalu. Dulu sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga merepotkan kita juga. Banyak juga kalau tidak di TL kan repot kita. Nah, sekarang dibatasi per RW 5. Nah, prioritaskan yang untuk usulan itu 3 yang masuk. Nanti monggo Pak Lurah, nanti di Bu Sekda, nanti yang 3 yang masuk Bu.
dari masing-masing RW. Dan kemudian juga nanti tolong disusun rejanya kelurahan yang tadi disampaikan sama Pak Camat, Pak Asisten, untuk mengakomodir DAU yang untuk kebutuhan sanitasi maupun kegiatan tim bergerak PKK. Di antara ada tadi sanitasi berbasis STBM ya, berbasis masyarakat. Juga untuk sistem ini dapat diakses oleh lurah dan camat. Sejauhnya hari ini terintegrasi di akun musrembang.jakarta.id dan terintegrasi jakarta.id. Dan kemudian ini dari tim survei sudah survei semua ya Pak Bagio, dari tim teknis, sehingga bisa dieksekusi hari ini. Kemudian yang divalidasi hari ini misalkan diakomodir itu akan masuk ke sistem planning budgeting SPB untuk tahun 2024, artinya pelaksanaan 2024 perencanaannya. Tapi yang diakomodir dilaksanakan tahun ini contohnya masuk dalam infobank atau di kerjaan PPSU dan sifatnya penanganan segera itu masuk ke sistem Imonep yang ada di Pemprov DKI. Kemudian yang membedakan juga ada kode tracking untuk feedback Bapak Ibu sekalian dari para RW. Silakan nanti bisa diakses dari sistem Imus Rembang. Hafalkan usulan yang disampaikan, kode trackingnya berapa nanti bisa muncul langsung di situ. Kemudian yang membedakan juga ada peta lokasi. Nah, peta lokasi ada titik koordinat latitudenya itu bisa memudahkan kita, terutama juga dari kami di Suman Beko akan memetakan kegiatan-kegiatan fisik itu menjadi floating peta, jadi satu peta, biar tidak beririsan dengan pekerjaan UKPD lain. Contohnya Bina Marga sama SDA. Kalau pekerjaannya bersamaan, kalau tidak kita petakan nanti juga timbul bersinggungan Pak. Nah, ini fungsinya ada di perpetaan seperti itu. Kemudian terkait dengan Pergub 90, kebetulan di RW 4 saja di tahun ini ya yang masuk ke Pergub 90. Tadi ada usulannya saya lihat 1 dan ini di RW 4. Nanti minta pendapatnya dari Sudin Perumahan. Kemudian hasil yang diharapkan dari pembahasan kali ini, yang pertama misalkan ada usulan sifatnya hibah. Misalkan minta alat kesenian, ini tolong dipersiapkan dokumentasinya, persyarat-persyaratannya, proposal seperti disampaikan ke studi terkait. Kemudian untuk pembahasan kali ini bisa detail di sistem untuk atribut kegiatan. Barangkali usulan Bapak Ibu ada terjadi kesalahan, misalkan nama jalannya atau nama volumenya, kemudian atribut kegiatan lainnya, itu bisa diakses diedit di situ. Mumpung ada waktu, ini dibatasi sampai tanggal 24 tahun 4 Februari bulan ini. Kemudian seperti yang saya sampaikan, dari usulan 5 usulan per RW nanti akan diprioritaskan, ditetapkan prioritas masing-masing 3. Kalau di kelurahan ini ada berapa RW? 7 RW, berarti ada 21 usulan nanti yang harus dibawa ke PLN 2, dan itu yang akan kemudian output dari hasil ini nanti ditetapkan di berita acara. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten, bila mana ada usulan yang belum terakomodir, sebenarnya di sistem Rembang itu ada 2 kanal. Satu kanal yang melalui RW, yang satu ada usulan langsung. Itu disuruh langsung bisa. Itu nanti akan kita tarik pada saat pelaksanaan Musrembang Kota. Itu akan kita tarik usulan Bapak Ibu. Usulannya apa? Nanti kita akan tarik. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan, dan pembahasan siang ini dipimpin oleh Bu Sekel, nanti saya paham.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin semuanya, sidang kelompok Musrembang Kecamatan Terintegrasi Musrembang Kelurahan Tangki. Alhamdulillah kita sudah banyak sekali yang paparan. Kita lanjut saja dengan pembahasan ya Pak Andi. Mohon izin teman-teman semuanya. Sini ada studi-studi yang keterkaitan. Baik, untuk usulan-usulan yang sudah masuk ke tingkat kelurahan yang dalam rembuk RW yang ada hasilnya, mungkin nanti ada beberapa tanggapan nanti bisa kita tanggapin dan mana yang akan diusulkan sebagai prioritas. Tapi tadi untuk prioritas yang pertama sudah dibacakan oleh Pak Lurah. Kita mulai dari RW 1. RW 1 ada Bu Ii ya, mewakili atau Pak RT-nya. Baik. Untuk RW 1 di sini ada usulan 4 usulan. Tadi yang prioritasnya itu adalah Sudin Pemuda dan paket dengan anggaran 38 juta. Terus untuk yang prioritas yang keduanya yaitu sumber daya air, peningkatan kat saluran drainase dengan luas 600 meter, anggaran 2.627. Prioritas yang ketiga yaitu dinas tenaga kerja dengan pelatihan mengemudi SIM A sebanyak 1 orang dengan anggaran 2.500.000. Dan prioritas keempat ini adalah Sudin Sosial, adanya penyediaan kesehatan, penyediaan alat bantu penunjang fisik atau kursi roda sebanyak 6 unit. Ini 17.500.000. Nah dari sini untuk RW 1 sudah itu di paparannya. Yang untuk prioritas nomor 1 ya Bu I, Pak RW, dan untuk karena usulan hanya masuk 3 ya Pak Bin. Jadi untuk nanti yang keduanya atau ketiganya ini silahkan nanti Bu RT atau Pak RW yang akan menentukannya untuk dibawa ke tingkat kota atau tingkat kecamatan. Apakah nanti ini dari 1, 2, dan 3 untuk kalau untuk kursi roda sepertinya bisa langsung ya nanti ya. Kalau untuk kursi roda ya ini ada penunjang fisik kursi roda. Ya, kalau memang ini nanti ada mungkin ada tanggapan dari Pak RW-nya atau sudin-sudinnya untuk wilayah RW 1. Ya. Sudinnya dari untuk prioritas 1 yaitu untuk olahraga 5 paket. Ya. Di olahraga ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk usulannya, sebenarnya Pak ya, untuk usulannya nanti diakomodir alamat RT RW-nya harus lengkap. Misalnya tanpa mau mengajukan permintaan jenis meja, nggak usah melalui surat langsung aja kita bisa kerjakan. Seandainya stok yang kita punya ada. Kita mulai Pak. Kalau ini biar kesejarahannya Pak. Kalau stoknya ada dari meja kita akomodir. Ini sementara diakomodir 2047 ya. Khawatir yang nanti persediaannya nggak ada. Nanti dari seluruhan ada 3 usulan itu diakomodir 2004. Ada dicatat nggak ada pihak nanti dicatat untuk usulan dari studi olahraga ini di seluruhnya diakomodir tahun 2004. Cukup. Ibu Ada tanggapan dari dari para pengusul dari Pak RW RT. Dari berapa itu? RW 1 dan RW 3 ada? Ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili RW 1. Mungkin nanti yang saya utamakan untuk jalanan ya Pak ya, yaitu saluran got yang kecil warga agak dibutuhkan gorong-gorong. Bu, ini kalau sulit olahraga dulu ya bahasanya. Nanti ini dia fokus per masalah. Nanti kalau olahraga, ini kebetulan membahasnya lagi olahraga. Nanti kalau masalah saluran, nanti ya saluran. Nanti biar ada dan tim teknisnya juga. Nanti bayar sampai lagi. Cuman titip pesan nanti untuk yang usulan ke sudin olahraga yang diakomodir, ini sifatnya belanja hibah ya. Belanja hibah, tolong proposalnya disiapkan. Nanti disampaikan ke sudin pemuda dan olahraga tembusan Subhan PP lah sama kelurahan. Ya. Link dong ya Mas. Lanjut ke sudin apa? Sudin SDA. Sudin SDA ada 10 usulan. Pak Sugeng dari 10 usulan, apakah sudah disurvei semua atau belum? Tadi kan masih di lapangan soalnya. Silakan Pak Sugeng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Sekel, Pak Ending, Pak Dewan Kota, teman-teman para ketua pengurus RW, teman-teman Bapak Ibu pengurus RT, Ketua LMK, Ketua FKDM, para tokoh masyarakat, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya menjelaskan terkait usulan Bapak Ibu yang masuk ke Musrenbang tahun 2023 yang akan dilaksanakan tahun 2024. Terkait saya menegaskan kembali bahwa program SDA hingga saat ini, apa yang disampaikan tadi Pak Asesra dan Pak Camat, bahwa program utama kita adalah penanganan banjir. Masih itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya di Taman Sari ini mimpi saya itu dua Pak. Mimpi saya itu dua, yaitu Kali Anak Ciliwung dan Kali Beton. Itu dari 2017 sudah saya usulkan, karena daya dukung aliran air Kelurahan Tangki adalah Kali Beton dan Kali Ciliwung. Tapi sayangnya karena berdasarkan prioritas kegiatan setiap tahunnya, usulan saya dianggap belum berada di prioritas nomor 1, hingga saat ini belum dapat dilaksanakan. Kali Beton misalnya 2019 itu sudah dianggarkan, sudah ada desainnya Bapak Ibu, tapi akibat COVID anggarannya kesedot, karena COVID lebih prioritas dibanding dengan penerapan Kali Beton. Nah, yang kedua, anak Kali Ciliwung. Bapak Ibu bisa lihat kondisinya saat ini. Pak, saya kepingin banget Kali Anak Ciliwung itu bisa disipil sehingga kondisinya rapih, enak dilihat, dan bisa menjadi daya tampung saluran dari Kelurahan Tangki. Tapi seperti yang Pak Lurah sampaikan,
kendalanya banyak Pak. Jadi warga harus berkorban. Persoalannya sebetulnya sama Bu dengan Kali Ciliwung yang di Kaliduri Kampung Melayu. Kenapa sampai sekarang tidak tuntas? Karena harus, atau gantilah bahasanya, harus merelokasi warga setempat, gitu Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa tanahnya atau bangunannya sudah retak Bapak Ibu. Tapi itu di RW 7, di RW berapa tuh Bu Mi? Di RW 7 sebelahnya. Dan itu memang kita tidak bisa serta-merta memperbaikannya Bapak Ibu, memperbaikinya. Karena kalau turapnya kita bongkar, maka ambruklah rumah-rumah di sekitar situ Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf sampai sekarang kami belum bisa melakukan penataan di anak Kali Ciliwung. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut ke permohonan Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalau saya lihat sih dari RW 1, RW 5, RW 6 itu fokusnya ke jalan kaki ya Bapak Ibu. Nah, terkait usulan Bapak Ibu, saya udah muter satu persatu. Memang karena kesibukan Bapak RW dan Pak RT-nya, kami muternya sendirian didampingi oleh kelurahan. Nah, dari segi Bapak Ibu, saya yakinkan bahwa kalau dari kacamata kita itu masih layak secara fungsi ya Pak. Memang seperti misalnya ini, kalau menurut saya keinginan, saya paham Bapak Ibu, karena di RW 4 yang ada program CAP, CIP-nya itu salurannya sudah bagus. Semua diganti dengan saluran unit yang punya tutupnya. Nah, sayangnya kami di SDA itu tidak punya anggaran itu. Yang punya itu Dinas Perumahan Bapak Ibu, diperkuat dengan Pergub 90 tahun 2012, sehingga anggaran yang ada di pus ke perumahan untuk melakukan kegiatan penataan itu. Ya Bapak Ibu, makanya kita bahas satu persatu permohonan Bapak Ibu. Jalan kaki RW 1 itu kami sudah lihat Bapak Ibu, permohonan utamanya ada warga yang bilang minta ditutup. Ya Bapak Ibu, karena saya paham jalannya kecil, tapi ini kalau saya jawab secara umum, kalau permintaan tutup untuk tangki kayaknya nggak bisa kita akomodir Bapak Ibu. Karena apa? Satu, tidak ada dudukannya. Karena apa? Semua bangunan pagar itu sudah menyatu dengan saluran. Kalau secara teknis kami buat dudukan berada di dalam saluran itu salah, nggak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Akan memperkecil saluran, sehingga secara otomatis kayak tutup saluran nih yang ada nih, kalau nggak salah ada di RW 1 itu di jalan kaki, kemudian yang tutup ya Bapak Ibu itu di RW 6 jalan kaki juga gitu. RW 6 itu belum dapat kami akomodir karena memang secara teknis tidak bisa dilakukan. Nah, kalau usulannya tangki 3 terus tangki
tangki yang membentang dari RT RW 1 sampai RW 7, RW 6 itu untuk peningkatannya memang belum bisa kita lakukan karena salurannya masih layak Bapak Ibu. Benar ada sebagian titik-titik yang terhambat karena sampah ya Bapak Ibu, atau karena salurannya ditutup hibrid oleh warga untuk akses keluar masuk rumahnya. Nah, Bumi mungkin bisa lebih digiatkan lagi PPSU-nya untuk melakukan pembersihan saluran, terutama saluran-saluran yang ukurannya di bawah 50 cm ke bawah. Untuk yang 50 cm ke atas itu tugasnya SDA, dan sesuai permintaan untuk Mabes 9 itu di RW 6 itu sudah kita kuras Pak, sudah selesai. Nah sekarang kita masuk ke jalan tangki di RW 6 juga. Kalau di mapnya itu tangki 1, tapi kalau di usulan Bapak itu jalan tangki RW 6. Nah sudah 2 hari ini salurannya kita sekarang memang dimensinya 60 cm Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk minta bantuan PPSU terkait saluran-saluran yang lebarnya 50 cm ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi saya urut nih Bapak Ibu, untuk jalan kaki RW 1 itu permintaannya gorong-gorong plus penutup itu belum bisa kami lakukan karena salurannya masih layak. Kemudian untuk tutupnya memang belum bisa kami lakukan secara teknis sehingga kesimpulannya belum dapat diakomodir karena tidak dapat dilaksanakan secara teknis. Yang kedua juga sama, permintaannya tutup tangki U3 itu sama Bapak Ibu, nggak ada dinding saluran, dinding tutupnya, sehingga saya secara teknis belum dapat diakomodir karena tidak dapat dilaksanakan secara teknis. Demikian juga usulan yang lainnya. Nah yang ingin saya bahas adalah RW 7 Bapak Ibu. Saya muter Pak, muter boleh. Saya sampai gak yakin muter balik gitu loh. Jadi memang Pak Anding kawasan RW 7 karena RW 4 itu sudah bagus Pak. Jadi RW 7 itu jadi kelihatan, Bapak RW 7 jadi kelihatannya seperti kumuh. Saya bilang seperti Bapak Ibu. Jadi untuk salurannya itu sebetulnya masih berfungsi secara baik Bapak Ibu. Dia mengalir walaupun ada hambatan misalnya ada sampah, ada sedimen, ada bangunan yang dibuat warga untuk dapur, ada yang ditutup dibuat berdagang. Disitulah kemungkinan hambatan-hambatan airnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk RW 7 misalnya Pak Anding, sayangnya memang Pak penentuan RW kumuh itu adalah tugasnya BPS gitu. Ada indikator-indikator mungkin yang kita nggak paham apa saja indikatornya, kenapa RW 4 bisa RW 7 enggak gitu. Itu BPS yang bisa menjawabnya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nih teman-teman semuanya, secara umum usulan Bapak Ibu terkait pembuatan saluran baru itu belum dapat kamu akomodir karena memang salurannya masih layak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kuras-kuras Pak, jangan sungkan-sungkan berkoordinasi dengan kita agar bisa dilakukan pengurasan untuk agar salurannya terlihat bersih Bapak Ibu sekalian.
Jadi ya demikian ya Bapak Ibu sekalian untuk 10 usulan semuanya belum dapat kami akomodir. Untuk tutupnya tidak dapat kami lakukan secara teknis, dan untuk yang pembuatan saluran baru itu kami anggap salurannya masih layak. Nah, nanti Pak Anding mungkin bisa dikoordinasikan, bisa diangkat di tingkat kota, misalnya kaitannya dengan RW 7 Pak, RW 7, agar mereka juga punya kesempatan untuk menata wilayahnya. Kalau kita lihat memang yang kurang, tapi kalau dari segi jalannya sudah bagus Pak, Bapak Ibu, salurannya masih layak, cuma memang ada perlu penataan lah, misalnya seperti tadi keinginannya warga, semua saluran itu tertutup diganti dengan unit yang baru. Kalau kami SDA, kami masih lebih fokus ke saluran-saluran besarnya, kalinya nanti di tingkat kecamatan akan saya usulkan kembali untuk kali betonnya dengan kali ciliwungnya. Mudah-mudahan bisa mendapat prioritas dari tingkat kota maupun tingkat provinsi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang RW 7 mungkin statusnya gimana Pak? Tetap semua ya? Saya lihat ya. Tapi dari 10 nggak ada yang disetujui, nggak ada pengalir. Ya, mungkin yang nanti yang sifatnya mau operasi bisa kelurahan ataupun dari SDA. Lanjut ke Sudin Bina Marga. Ada 6 usulan 29 juta sekian. Dari Sudin Bina Marga ada? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Makanya kalau ibarat kata tidak kenal tidak sayang. Makanya saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Sebelumnya saya hormati perwakilan dari Subang TKO. Saya hormati juga dari pihak kelurahan Ibu Sekel yang cantik, Nang Ayu. Ya, kita kasih aplaus dulu buat Bu Sekel. Terima kasih. Dan yang saya hormati pula abang saya Pak Dekot Dewan Kota. Yang lebih lagi yang saya sayangi, yang saya hormati juga abang saya juga Pak Sugeng dari SDA. Menijin Pak Sugeng. Dan juga rekan-rekan sektoral kecamatan, dan juga yang saya banggakan para RW dan para RT dan warga-warga Kelurahan Tangki yang sangat saya cintai. Sebelumnya saya memperkenalkan diri nih Bu Bapak RT, Ibu RT dan para RW. Sebelumnya belum kenal ya, Kak Satpol Bina Marga Kecamatan Taman Sari ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalau keterkaitan dengan Bina Marga yaitu tentang jalan dan penerangan jalan umum, Bapak Ibu. Jadi kalau umpama di wilayah Kelurahan Tangki yang membutuhkan penerangan jalan umum, penerangan jalan umum itu kalau memang itu dia lokasinya Pasos dan Pasung, insya Allah bisa kita bantu. Gitu. Makanya paling kagak Pak RW-nya harus kenal Satpol Bina Marga dulu nih, paling kagak kan ya. Ada berapa RW yang mau izin Bu Sekel? Ada 7 RW, alhamdulillah 7 RW. Nah, nanti
setelah di balik layar ya Pak ya, kita di balik layar nanti koordinasi lagi lebih jauh. Baik, seperti kata Pak Camat yang pantun tadi, jangan bertele-tele, langsung saja. Baik, untuk Bina Marga saya ingin bahas detail satu-satu, baik yang diakomodir dan tidak diakomodir. Yang pertama adalah coba itu operator siapkan kode tracking yang belakangnya 827. Bisa kita lihat ya di lewat sini. 827 ya itu. 827 tidak adanya penerangan jalan gelap dan rawan terjadinya tindak kriminal. Nah itu masuk ke ranah PJU, itu Bina Marga juga. Itu diakomodir Pak, di RW berapa tuh? RW 3. RW 3, RW mana mau izin? Pak RW itu kita akomodir ya. Nanti disaksikan langsung sama Sobat Beko. Nanti sudah survei juga lokasi. Nanti paling juga kita lebih jauh lagi ngobrol. Lanjut di kode tracking 868 belakangnya coba kita lihat. Kode tracking belakangnya ya 868. 868 ada nggak? 868 yang mana tuh? Itu 686 Pak. 868. Nomor 1. Oh iya 8 di bawah. Maaf ya kalau itu. Ya maaf ya, lanjut. Ini tidak adanya penerangan jalan gelap dan rawan terjadi tindak kriminal. Gak usah bertele-tele Bu, kata Pak Camat, diterima, diakomodir. Lanjut. Lanjut ke kode tracking 381. 381 belakangnya Mas. Agak dipercepat. Karena kita nggak bertele-tele. Nah itu 381 masih sama, jalan gelap, diakomodir. Lanjut di JB 109 belakangnya 109. Ada JB 109 nomor 2. Nah itu Bu, diperhatikan Ibu ya. RW 6 ya. Diperhatikan RW mana? Pak RW. Ya izin Pak RW ini, aduh sayang sekali. Ada 2 titik yang tidak diakomodir Pak dari jumlah volume 8 titik. Mohon maaf nih. Jadi yang diterima, tolong catat dari pihak kelurahan ini penting. Ada 6 titik yang diakomodir, yaitu di RT 5, RT 6, RT 7 sama RT 9. Dicatat dari pihak kelurahan. Yang tidak diakomodir RW 8, maaf nih. Maaf, RT 8. RT 8 ada apa RT-nya? RT 8. Enggak ada. Ya udah. Itu ya, yang diakomodir ada 6 titik lampu, yang tidak ada 2 titik. Alasannya? Alasannya simpel Pak. Hah? Bukan. Alasannya adalah karena jalan itu sempit Pak. Gimana kita mau pasang tiang gitu? Ada nggak? Nggak bisa Pak. Tiang kita diameternya jelas tiang gitu. Jadi kalau kita pasang tiang nanti kita untuk fondasinya jalannya sempit, gimana mau bikin fondasi? Mungkin itu. Jelas ya?
Halo, Pak. Itu sudah jelas Pak ya di pedoman atau di SOP kita, kalau kondisi di lapangan seperti itu, dan ini juga tidak bisa detail Pak. Kalaupun mau ya ada 2 detik ya suaranya lah misalkan seperti itu. Iya. Iya, kita ada aturannya juga Pak. Kemudian Pak Sugeng tadi, bagaimana bisa di TL? Kalau di jalan 1 meter kita saluran. Kalau di TL bisa pagarnya roboh. Nah ini juga tadi di Bina Marga kondisi jalannya memang SOP seperti itu Pak. Makanya hasil surveinya itu Pak, gitu. Karena jalannya sempit, izin, mohon maaf sebesar-besarnya Pak RW. Mungkin yang tadi Pak Endin sampaikan, bahasanya apa Pak tadi? Secara suatu pun itu. Oke, kita lanjut Pak ya. Untuk membersihkan waktu yang tadi Pak sangat bilang, yang bertele. Banyak ibu. Lanjut di kode tracking belakang 872. Nah 872 nih banyak jalan yang sudah rusak di wilayah RW 07. Itu indikasi itu. Nah tidak diakomodir Pak. Mohon maaf nih Pak, di wilayah RW 07 ya. RW 07 mana Pak RW izin? Pak Wakil ya, Pak RW wakilannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak RW belum bisa terakomodir Pak. Iya. Lanjut terakhir di kode tracking 1. Ya nomor 1 tuh ya di kode tracking 231, jembatan sudah rusak. Sisi kiri dan kanan jembatan tidak ada pembatas luas jembatan. Nah ini bikin ini RW berapa nih? RW 3, RT 2, RT 3. Itu jembatannya Pak ya? Nah kemarin ikut gak? Tolong biar jadi warga yang percuma kalau buat pegangannya aja nggak usah, jadi mau warga terus di situ diganti jembatannya kalau menunggu. Bukan kita lihat. Baik, jadi saya kemarin ngecek survei langsung, itu kan keterkaitan dengan Bina Marga ada yang namanya jembatan antar kampung atau singkatan JAK. Nah ini saya mau cek lagi apakah yang disurvei ini di apa itu. Nah ini saya terima data diakomodir ya, Pak Subhanbeko jadi diakomodir. Ya, siap, baik. Pak RW Pak ya? Pak RW. Nah udah selesai ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih. Sebelumnya catat nomor saya Pak RW, boleh sekarang saya tunjukin, saya catat di 0857 82 999 6. Gak usah. Pak RW nya yang lain jangan.
Ulang ya, di 0857 82 999 846. Pak Mungkin, Satpol Bina Marga, Kecamatan Taman Sari. Nah, saya mohon izin nanti kalau mau hubungi saya, mohon maaf nih, kasih nama siapa dan maksud tujuannya apa. Mungkin, MUGN, Mungkin, Satpol Bina Marga Taman Sari. Mungkin itu aja, mohon izin Pak Soteko, terima kasih. Saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sudut perhubungan. Pak Bagian, ada satu usulan. Silakan usulnya sudah Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Sekjen Jajaran, Pak Aning dari Sudan Peko, Pak Dewan Kota, teman-teman dari RT RW dan tim teknis. Kami dari Subdinas Perumahan Jakarta Barat telah melakukan survei bersama Pak RW 04 RW kan. Kita sudah survei, artinya Pak, usulan RW 04 kita akomodir Pak. Saya rasa itu hanya satu usulan kita akomodir. Terima kasih, saya rasa itu usul silakan ya Pak, tapi kalau menurut aturan Pak Demonstran Pak itu JB-nya yang udah kami support Pak per tracking. Kalau mau Bapak usulannya langsung Pak bersurat. Untuk usulan langsung Pak, masih Rumus Lembang masih dibuka sekitar 24. Tapi kalau ada usulan langsung bukan biro lagi. Nah di situ nanti bisa. Tapi sampai tanggal 24 ya. Tanggal 24 nanti hasil input itu akan kita tarik dan akan kita bahas pada saat musyawarah kota musyawarah berapa dari RW mana aja ini akan kita bahas. Dan ini juga akan nanti klarifikasi ke sudin teknis juga. Tadi Pak Bajo udah disetujui ya untuk berbuat alhamdulillah di RW 4. Kemudian kita lanjut ke perumahan. Perumahan ada satu usulan di RW 4 tentunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Suku Dinas Perumahan ada satu usulan masuk dari RW 4. Ini tentang PJW penerangan jalan diakomodir RW di tahun 2024 di tahun besok. Untuk PDW ya. Satu unit di RW 4. Ada RW 4 ya. Oke. Ya kemudian Pak, ini tahun apa? Tahun ini atau tahun 24 Pak. Kalau kecuali kalau CIP-nya dilaksanakan tahun ini, mungkin bisa tahun ini. Karena programnya CIP udah nggak lagi ya? CIP sudah selesai. Ya. Terus pakai anggaran? Kemungkinan sih Satpras. Gini aja nanti kalau Satpras misalkan ada slotnya, nah misal 2023 juga nanti lihat aja kondisinya. Karena ada anggaran ini Pak, ada anggaran selain CAP, terus CIP untuk fisiknya, CAP untuk jasa konsultannya, perencanaannya, CIP untuk fisiknya, ini X-1 itu. Nah di luar itu yang tidak tercover CIP itu pakai anggaran Satpras. Nah mudah-mudahan sih ya nanti dikondisikan kalau memang bisa diakomodir ya monggo ya. Gitu. Kalau memang enggak mau bersahabat Pak 2024 nanti ya. Oke. Terima kasih.
Sudin Tenaga Kerja. Naker ada 1 usulan. Dari Naker ada? Ada ya? Oke, silakan. Pak, untuk usulan dari Naker untuk di RW 1 pelatihan mengemudi SIM A kita akomodir, Pak. Paling dari kita butuhnya itu Pak RW izin disampaikan ke warganya, kita butuh KK, KTP sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Untuk realisasinya mungkinnya di tahun ini Pak, habis Lebaran bulan Mei latihannya. Tuh Pak RW tahun ini ya, karena di Sudin Naker ini tahun ini itu mengakomodir 1.200 peserta, 1.200 se-Jakarta Barat. Jakarta Barat. Itu makanya ada beberapa kemarin di kelurahan lain juga yang memang diakomodir tahun ini. Mungkin karena slotnya atau pesertanya masih kurang ya. Iya Pak, betul. Tapi tolong juga pertimbangkan yang PR tahun lalu yang kena refocusing ini diprioritaskan juga ya. Iya. Yang sampai tumpang tindih juga yang tahun lalu udah diusulkan belum dilaksanakan, ternyata yang datang urusan baru yang didahulukan dan juga, tapi tetap yang tahun lalu yang misalkan kalau ada ya itu diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, sisanya yang tahun ini kalau memang kuotanya masih ada, monggo dilaksanakan tahun ini. Ya. Karena slotnya cukup banyak, ada 1.200 dan persyaratan tolong dilengkapi dan dikirimkan ke Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oke itu. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ke Sudin Sosial. Sosial ada 1. Ada dari Sudin Sosial. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang serta peserta sidang. Adapun usulan dari RW 01 alat bantu kursi roda itu perorangan atau banyak untuk RW atau perorangan untuk warganya? Mana RW 1? Perorangan apa lembaga? Perorangan. Kalau perorangan memang itu udah program kita rutin, tapi kalau untuk lembaga sementara ini belum bisa Pak. Soalnya kalau memang ini perorangan berarti bisa itu lembaga rutin, tapi kalau kan ada juga untuk lembaga ya, untuk RW, mungkin untuk PTSP, nah itu sementara sebesar belum. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas Ibu ya, Bu. Tahun ini apa ya? Tahun depan? Kalau perorangan ya. Tahun ini? Berarti anggarannya ada Bu? Ya, anggaran ini untuk kursi roda, tapi untuk perorangan. Berarti alhamdulillah berarti sudah tersedia anggaran pengadaan kursi roda dan ini akan didistribusikan ke pengusur ke RW 1 ya, Kelurahan Taki. Tolong hanya disiapkan nanti biar cepat diproses sama Sudin Sosial. Mungkin itu. Lanjut kita ke Sudin yang terakhir, Sudin Kebudayaan. Jadi kebudayaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja Bapak Ibu izin terkait permintaan kepada Sudin Kebudayaan ada 2 RW 2 dan 6 ya, alat musik hadroh ada nggak RW 2 dan 6? 2 dan 6 intinya kita akomodir Bapak Ibu. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin bisa diperjelas lagi lembaga seperti apa yang akan dilakukan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diakomodir untuk tahun ini atau tahun depan? 2004. Dari RW berapa tadi? 2 ya. Ini diakomodir tapi 2004 kan? Jadi jangan nggak sekarang gitu. Anggarannya mungkin tahun 2004 ya. Tapi tolong dipersiapkan juga, sampaikan proposalnya ke Sudin Kebudayaan. Ya Pak ya. Nanti disampaikan dengan tembusan, kita tembusin lah Suman Beko sama Kelurahan. Ya. Mungkin itu semuanya sudah selesai dari 8 UKPD tujuan dibahas. Mungkin saya serahkan.
kasih untuk semuanya tadi sudah berjelas. Pembahasan untuk sidang kelompok ini kita sudah selesai dan ada beberapa yang dapat diakomodir dan tidak diakomodir terkait dengan bahannya ya, terutama PRW 6 ya, PRW. Iya. Nanti kita pasang sendiri aja lampunya. Ya, jadi itu mudah-mudahan nanti apa yang sedang kita bahas di sini dapat diakomodir dan berjalan dengan lancar untuk pembahasan selanjutnya ke tingkat kecamatan dan tingkat kota. Baik Bapak dan Ibu hadirin semuanya, karena pembahasan kita sudah selesai dan karena waktu juga kami mengucapkan terima kasih kepada sudin-sudin yang terkait yang sudah membantu dan melaksanakan sidang kelompok ini, pada Pak RW, Pak RT dan FKDN dan LMK juga. Terima kasih sudah hari ini. Dan selanjutnya kami dari Kelurahan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada sidang kelompok siang ini, dan pembahasan kita sudah selesai. Untuk teman-teman dari Pak Sudi, terima kasih atas tidaknya dan pembahasannya yang mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dan terlaksana apa yang sudah diusulkan oleh para ketua RW dan RT. Baik, selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi kepada MC. Saya Abisana Perintah Kelurahan mohon diri. Terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sayang bener itu. Oh. Hadirin